Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali setelah liburan semester 1 tahun ajaran 2022-2023 selama kurang lebih 2 minggu ya. Gimana liburannya? Kemana aja nih liburannya? Jalan-jalan. Nyari kampus. Oh iya, udah kelas akhir ya. Nyari kampus. Hiking, ada yang hiking? Ada. Oh, kemana? Ke gunung mana? Semeru. Seriusan? Mana lagi? Touring. Ada yang touring? Ada. Ya, alhamdulillah ya. Jadi selama liburan kemarin ada hal yang bisa kalian lakukan dan tentunya bisa diambil manfaatnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan hari ini kalian sudah siap kembali untuk memulai pembelajaran ya. Dan kebetulan untuk hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran geografi ya. Namun untuk memulai pembelajaran kita minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan, Nafa. Sebelum memulai pembelajaran, kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayika kama tawal ardi nuri syamsika wal qamarika abadan dapat tawiyalin iftah alaina fathan qariba ya rabbal alamin. Allahumma syif annal bala wal baba wal wala wal fahsya wal munkar wasfiq wal fatawasat ya mihat madar minha wa ma batan amma ladina hadha khasa min kudan ta'ammah nakala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasad wa jihadan wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma afina alaina fi syatratil maut wa najata minan nar wa afina hisab. Rabbi firli wali walidayya wa rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillah. Ya, terima kasih, Nafa. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar ya. Oke, selanjutnya sebelum memulai kita juga akan melakukan ice breaking. Nah, seperti biasa ya. Sebelum memulai pembelajaran kita harus mengalfakan otak kita terlebih dahulu. Karena mungkin tadi ada yang terlalu rileks jadi ngantuk ya, atau ada juga yang mungkin habis marah-marah gitu ya. Jadi gelombang otaknya harus kita alfakan dulu. Nah, kita akan coba ice breaking game 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kalau Ustadz bilang 1, tangan kanan di pundak kanan, tangan kiri di pundak kiri. Coba sambil dipraktekkan. Kalau Ustadz bilang 2, tangan kanan di pundak kiri, tangan kiri di pundak kanan. Menyilang ya. Kalau Ustadz bilang 3, tepuk tangan. Ustadz bilang 4, gebrak meja. Oke? Ya, kita mulai ya, tes konsentrasi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2. Ya, konsentrasi. 4, 3, 4, 2, 2,
Ya, makin pusing nih ya. Makin pusing ya. Terakhir, konsentrasi lagi. 1, 2, 3, 4, 4. Iya, Alifa. Nah, ya, cukup. Ya, kita kasih aplaus dulu buat semuanya. Baik. Nah, sebelum ke materi, silakan dilihat dulu video singkat ini. Ya, pernah nonton film kartun ini? Pernah. Waktu kalian umur berapa sih? Viral film film apa nih? Film Dora. Waktu umur berapa? SD, TK. Ini kok macam-macam ya? Kalian nggak seangkatan ya? Oke, kira-kira melihat video singkat ini kita mau belajar apa ya? Peta. Emang isi videonya tadi apa? Oh, I'm the map, I'm the map. Ya, itu siapa sih? Si Maps. Biasanya dibawa sama Dora. Buat apa? Mencari jalan, petunjuk jalan. Apalagi biasanya si Dora bawa peta. Nyari lokasi, nyari barang. Apalagi? Apa? Mencari swiper. Wah, salah informasi ya. Oke. Ya, betul sekali. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan peta ya terhadap jaringan transportasi. Ya. Oke, silakan dibuka buku paketnya. Nah, kita udah masuk semester 2, berarti bab yang baru ya. Ya, bab 3 halaman 95 ya. Ya, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar mengenai pemanfaatan peta? Biar nggak tersesat. Tuh. Kalian sering pakai Google Maps misalnya? Pasti ya. Kalau on the way ke suatu tempat, ya kita pasti pakai Google Maps, gitu ya. Namun kadang-kadang sering disesarin nggak? Yang salah siapa? Google Maps. Google Maps yang salah. Apakah kitanya yang kurang bisa memahami cara pemakaian Google Maps-nya? Mungkin juga. Ya. Ya, jadi nanti kita akan belajar banyak mengenai pemanfaatan peta yang tentunya manfaatnya adalah dengan mempelajari cara interpretasi atau cara membaca peta yang baik, ya kita setidaknya bisa memanfaatkan peta untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, sebentar.
Nah, indikator hasil belajar yang akan dicapai ada 3. Yang pertama, mengklasifikasi simbol yang digunakan pada peta jaringan transportasi. Kemudian, mengkorelasikan interpretasi peta terkait jaringan transportasi. Dan membuat laporan perencanaan perjalanan dengan menggunakan peta jaringan transportasi. Ya. Jadi berdasarkan indikator hasil belajar ini, tujuannya ya kita bisa mengklasifikasi simbol ya yang ada pada jaringan transportasi dengan menggunakan nanti sumber belajarnya ada laptop yang sudah terkoneksi dengan internet, kalian bisa browsing, bisa searching. Kemudian ada atlas dan buku paket kalian ya. Sekaligus nanti juga akan ada pembelajaran berbasis masalah ya. Untuk melihat dan menyelesaikan masalah ya. Nanti teknisnya akan Ustaz jelaskan di kegiatan nanti. Oke, lanjut dulu. Nah, materi peta ini kan materi yang sudah kita pelajari sebetulnya ya. Waktu kalian kelas 1 SMA ya atau kelas 10. Masih ingat dulu? Cuma mungkin dulu situasinya pas pembelajaran daring. Ya, betul. Ya, pas pembelajaran daring. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa itu peta? Silakan. Apa sih peta? Yuk, jangan takut salah. Silakan. Gambaran suatu lokasi wilayah. Gambaran suatu lokasi wilayah. Oke, good. Ada pendapat yang lain? Ada yang mau berpendapat lagi? Baik. Nah, kita lihat pengertian peta menurut ICA ya, International Cartographic Association. Ya, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Ya. Waktu kelas 1 dulu panjang lebar kita mempelajari mengenai pengetahuan dasar petanya. Gitu ya. Jadi pengertian, kemudian penjelasan mengenai komponen-komponen peta, ya. Itu sudah kalian dapatkan sebetulnya materinya waktu kelas 10. Tapi udah lama ya, 2 tahun yang lalu. Mungkin kita perlu review beberapa materi lagi. Ya, ya jadi betul apa yang disampaikan oleh Farid. Ya, peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang tadinya real, gitu ya. Kemudian digambarkan, diilustrasikan pada bidang datar. Bidang datar di sini biasanya 2 dimensi. Gitu ya. Meskipun dengan teknologinya nanti ada juga peta yang 2 dimensi, 3 dimensi, peta digital, nah macam-macam. Gitu ya. Nah, kemudian apakah kamu pernah memanfaatkan peta dalam kehidupan sehari-hari? Nah, tadi di awal sempat disinggung ya. Ya, untuk mencari lokasi. Ada nggak pemanfaatannya untuk bidang yang lain? Kira-kira. Kemarin kan liburan. Ada yang ke tempat wisata? Di tempat wisata sering melihat apa? Ada yang pernah lihat peta pariwisata nggak? Ada nggak yang kemarin jalan-jalan kemana gitu? Ah ya, boleh. Kemarin jalan-jalan kemana? Ke Dago. Ke Dago. Tempat ngelihat gak di lingkungan tempat wisatanya ada peta wisata? Ada. Ada. Buat apa sih fungsinya? Buat nunjukin kita berapa meter lagi gitu. Dan itu sangat bermanfaat buat kamu? Iya. Sangat bermanfaat ya. Jadi dengan melihat peta lokasi wisatanya, kita jadi bisa tahu, oh ternyata di sini ada tempat A, B, C, D. Ah,
kita bisa memperkirakan juga. Saya mau ke sini, ke sini, ke sini. Ya, jadi nggak lagi kita nanya-nanya sama orang gitu ya. Lokasi A di mana, lokasi B di mana. Ya, tapi dengan mempunyai peta atau dengan melihat peta, kita bisa tahu ya suatu informasi di suatu tempat secara menyeluruh. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, sebetulnya kegiatan pemanfaatan peta itu terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama ada membaca peta. Ya. Nah, membaca peta di sini merupakan aktivitas untuk menggali informasi dari peta. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca peta diantaranya adalah memperhatikan komponen-komponen peta. Nah, masih ingatkah komponen-komponen yang biasanya ada di dalam peta itu apa aja? Simbol, legenda, garis apa nih? Ya, garis lintang, garis bujur itu masuknya ke garis astronomis. Ya, arah mata angin, judul peta tentunya. Banyak ya? Nah, jadi kegiatan membaca peta itu kegiatan memahami sebuah informasi keruangan melalui simbol-simbol atau komponen-komponen ini. Gitu ya. Dengan adanya peta, oh ternyata arah utaranya ke sana tuh. Gitu ya. Kadang-kadang kita kalau baca peta, ini gimana sih arahnya? Kadang-kadang ada peta yang nggak ada arah mata angin. Itu yang sering kita yang sering bikin kita bingung kadang-kadang kayak gitu ya. Kemudian dari komponen-komponen peta, ya, kita juga bisa mendapatkan banyak informasi. Misalkan, oh ternyata di Pulau Jawa itu ada banyak gunung ya. Setelah kita melihat peta, ya, ternyata ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada rangkaian pegunungan. Nah, kita juga bisa banyak informasi gitu ya dari peta yang kita baca. Ya. Tapi ya ini sifatnya hanya membaca peta, hanya mendapatkan informasi. Ya. Nah, ada tahapan yang lain. Yang kedua, menganalisis peta. Ya. Nah, dalam proses analisis peta, terdapat proses verifikasi atau pemeriksaan kembali kebenaran informasi yang disajikan dalam peta. Hal yang perlu dilakukan dalam analisis peta antara lain mengevaluasi peta. Nah, Ustaz tanya nih. Ruang di permukaan bumi kita ini sifatnya tetap atau mengalami perubahan? Asum. Misalkan di daerah sekitar rumah kamu, penggunaan lahan di daerah kamu tetap dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, atau tiba-tiba ketika pulang ada perubahan? Ada perubahan. Ada perubahan. Misalkan di daerah kamu apa yang lagi banyak dibangun? Perumahan baru. Rumah. Apalagi? Lahan kosong yang ditanamin pohon-pohon, dijadiin kebun. Ada nggak yang berubah fungsi, misalkan dari sawah menjadi permukiman? Ada. Ada, ya. Berarti kalau misalkan kita menggunakan peta tahun lalu, tapi ternyata di tahun yang sama ada berbagai macam perubahan keruangan, peta tersebut relevan nggak? Tidak begitu relevan. Tidak begitu relevan. Kenapa? Karena ada perubahan yang terjadi Ya, di karena lingkungan. secara real ada perubahan. Nah, maka dari itu ada istilah menganalisis peta. Ya, kita harus pintar juga selain bisa membaca peta, harus menilai ini petanya tahun berapa nih dikeluarkan. Ya. Oh, ternyata ini 10 tahun yang lalu. Wah, ini zamannya kapan? Ya, setelah melihat kondisi real, ternyata sudah banyak perubahan gitu ya. Yang tadinya lahan kosong tiba-tiba sudah ada ruko-ruko ya. Yang tadinya lahan pertanian sudah dibangun permukiman
Ya, seperti di daerah sini lah contohnya ya. Yang tadinya sawah, sekarang udah ada perumahan. Ya, jalan sudah diperbaiki, semakin lebar, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian proses yang ketiga, ada kegiatan menginterpretasikan peta. Ya, atau interpretasi peta. Nah, apa kalian masih ingat juga nih? Nih, materi kelas 10 juga. Ya. Mengenai interpretasi peta. Ada yang masih ingat? Ayo, digali lagi 2 tahun yang lalu informasinya. Udah pada hilang ya informasinya ya? Oke, usah diingetin lagi. Nah, jadi interpretasi peta adalah upaya memahami atau menafsirkan simbol-simbol dalam peta. Gitu ya. Jadi setelah bisa membaca peta, kemudian menganalisis, oke, petanya udah sesuai nih dengan kondisi real di lapangan. Nah, saatnya kita lebih dalam lagi memahami peta dalam kegiatan interpretasi. Ya. Nah, penafsirannya untuk apa sih? Misalkan ini ada peta desa Langkura. Ya, ini di daerah Sulawesi ya. Misalkan kita bisa mendapatkan informasi mengenai daerah-daerah mana yang dijadikan tempat permukiman penduduk. Ya. Nah, yang dekat sama layar, Aufa. Aufa, coba tunjukin dong wilayah mana yang dipadati oleh penduduk. Oke. Ya. Kenapa kamu bisa menunjukkan kalau itu adalah daerah penduduk? Ada penjelasannya. Wah, ya berarti secara tidak langsung Aufa sudah bisa membaca peta. Ya. Tapi Aufa apakah sudah bisa nih? Kenapa sih kok daerah penduduknya terpusat di sana? Apa yang bisa kamu analisis? Banyak fasilitas. Apa fasilitasnya? Coba Alfa, nih sambil dipegang. Menurut analisis dasar aja lah ya. Menurut pendapat kamu, kenapa daerah penduduknya kok terpusat di situ? Karena ada akses jalan. Nah, ada akses jalan. Nah, kalau kita mengingat-ingat lagi materi semester 1, itu ada pola permukiman penduduk, pola persebaran penduduk, di mana penduduk itu bisa berkumpul dengan berbagai macam pola. Gitu ya. Salah satunya adalah pengaruh dari adanya jalan. Gitu ya. Ketika ada jalan, nah biasanya otomatis muncul tuh 1-2 rumah. Namun lama-lama rumahnya berkumpul, mengelompok, kemudian dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitasnya. Di situ ada apa aja tuh di sekitar daerah penduduk? Ada sekolah ya. Apalagi? Alfa? Masjid. Ada masjid. Apalagi? PDAM. Ada PDAM. Ada pustu. Ada pustu. Ada pemakaman tentunya ya. Ketika ada orang ya tentu harus ada tempat pemakamannya juga. Nah, di situ lengkap petanya ya. Oke, terima kasih Alfa. Kita lanjut dulu. Nah, jadi pola muka bumi itu ya, kalau kita lebih jauh menginterpretasi peta, itu kita bisa melihat pola muka bumi. Ya, yang ternyata pola muka bumi itu ada 2 jenis, ada pola alamiah. Ini pola-pola yang terbentuk secara alami, ya. Jadi bukan manusia yang membuat, tapi Allah yang membuat itu semua. Kemudian ada pola sosial budaya.
Ya, ini yang membuat adalah manusia sesuai dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Nah, kalau pola alamiah contohnya ada pola pegunungan dan pola aliran sungai. Kemudian untuk pola sosial budaya itu ada pola permukiman penduduk dan ada pola jalan raya. Dan masih banyak lagi sebetulnya pola-pola yang ada di permukaan bumi, baik itu yang terjadi secara alamiah maupun yang dibuat oleh manusia. Ya. Nah, kita fokus ke lembar kerja dulu yuk. Ya. Nah, jadi Ustadz akan membagikan lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerjanya itu nanti kalian silahkan mengisi kelompok, ya, kemudian anggotanya, dan kebetulan posisi duduk kalian ini sudah Ustadz kelompokkan, ya. Nur Anissa dan kawan-kawan ini kelompok 3, Alifah dan kawan-kawan kelompok 4, kemudian Aufa dan kawan-kawan, ya, atau Adrian dan kawan-kawan kelompok 1, Farid dan kawan-kawan kelompok 2, ya. Dan Ustadz sudah menunjuk beberapa untuk menjadi ketua kelompoknya. Kelompok 1 Adrian ketuanya, kelompok 2 Farid, kelompok 3 Anissa, dan kelompok 4 Alifah, gitu ya. Jadi nanti kalian mengisi identitas lembar kerjanya. Kemudian nanti ada form. Yang pertama, formnya berisi mengenai sebuah permasalahan, ya. Ada artikelnya juga. Jadi nanti dibaca dulu, ya. Secara singkat, jadi ada 2 wisatawan yang dia ceritanya nyasar, ya. Nah, kurang lebih seperti inilah ya. Pada sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2020, 2 turis asal Amerika Serikat yang menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor dari Amed Karangasem menuju Pererenan malah tersesat ke dalam hutan karena kurang mampu membaca peta. Yuk kita bantu mereka mencari jalan alternatif yang seharusnya bisa mereka lalui. Gitu ya. Jadi nanti kalian memanfaatkan peta yang sudah ada di dalam lembar kerja untuk mencari jalan biar nggak nyasar, karena di artikelnya disebutin wisatawannya itu dibawa nyasar ke hutan, gitu ya, dari Google Maps-nya. Nah, coba kalian berdiskusi, cari kira-kira jalannya dari Amed Karangasem menuju Pererenan harusnya melewat mana. Gitu ya. Kemudian di lembar kerja kedua, kalian juga harus mencari informasi mengenai ketika kalian tadi sudah memilih jalan mana yang akan dilalui, kira-kira pola jalan rayanya bagaimana? Ya. Nah, nanti silakan dibuka buku paket, di sana ada informasi mengenai pola jalan raya. Sekaligus nanti kalian bisa menganalisis kira-kira ketika saya memilih jalan ini, pola jalan rayanya itu bagaimana? Ya. Kemudian di lembar ketiga, kalian juga Ustadz tugaskan untuk membuat atau mengklasifikasikan simbol-simbol peta. Ya. Nah, simbol peta itu kan ada beberapa jenis. Salah satunya ada simbol titik, simbol garis, dan simbol area atau warna. Ini materi kelas 1 juga ya, ingat. Nanti dengan sumber belajar yang ada, ya silakan kalian bisa buka laptopnya untuk browsing. Dan nanti diisi di lembar kerja, di kolom-kolom yang sudah tersedia. Kira-kira dalam peta jaringan transportasi, simbol apa sajakah yang termasuk ke dalam simbol titik, simbol garis, atau simbol area dan warna. Gitu ya. Nanti setelah kalian mengisi
perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan. Ya, nggak perwakilan nanti semua ya, semuanya aja maju ke depan. Nanti ada yang mempresentasikan hasil pekerjaannya. Nah, namun fokusnya kelompok 1 selain kalian mengerjakan semua, tapi kalian harus lebih fokus menyelesaikan masalah jalan mana yang mau diambil biar nggak nyasar, gitu ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 nanti kamu fokusnya terhadap pengklasifikasian simbol untuk jaringan transportasi laut dan udara. Ya. Kelompok 3 ini ya. Nanti kamu lebih fokus, ya selain mengerjakan semuanya, lebih fokus untuk menyelesaikan masalah pola jalan rayanya yang harus dilalui itu seperti apa. Dan kelompok berapa? 4 mengklasifikasi simbol-simbol yang berkaitan dengan peta jaringan transportasi darat. Oke, bisa dipahami? Oke, saya bagikan dulu. Kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 4 ya. Kelompok 3. Kelompok 3. Ini. Tadi. Ya. Nah, kemudian ada tugas tambahan nih untuk ketua kelompok. Ya. Ustadz minta ketua kelompok, ini kan orang yang Ustadz percaya ya. Kalian melakukan penilaian teman sejawat ya untuk menilai unjuk kerja kelompoknya masing-masing ya. Ada 3 aspek yang perlu kalian nilai nih ketua kelompok. Ada keaktifan temannya, kerjasamanya, dan tanggung jawab ya. Termasuk nanti kalian juga akan melakukan penilaian diri ya untuk menilai keaktifan, kerjasama, dan tanggung jawab. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ustadz kasih waktu sekitar 20 menit ya untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Dan nanti juga Ustadz akan melakukan penilaian secara individu terhadap kalian. Ya, silakan. Petanya mungkin bisa di-save juga ya di komputernya ya, Pak Dit.
Nanti itu aja yang Coba. Iya. Daerahnya apa? Ya udah dari gue aja. Jadi ya pindahin aja. ya. Oh. Oh, itu ikut Google Maps ya. Boleh. Tulisin aja. Dari mana dulu? Gua mau ke sini. Ya. Simbol garis itu kayak jalanannya sih. Jalan itu. Ya. Kalau simbol garis kan biasanya kalau dalam peta ada jalan, sungai, gitu. Nanti kan bisa browsing juga tuh selain dari sini. Ya. Itu untuk yang peta pariwisata. Ya. Ini untuk klasifikasi simbol. Ya. Dia tinggal beresin, mau bikin apa? Ini harus bikin lagi aja. Apa aja kalau nyata lagi sih?
Itu kan harus itu kan jelas. Ini dari Maps ya. Gak ada mouse-nya. Iya. Pas saya tembak Nah ini cerdas ini, langsung lihat legenda ini. Langsung ketahuan ya. Tinggal klasifikasinya aja. Simbol apa itu, Nah? Oh, rawa. Oke. Kalau misalkan ada yang dari sini buat ada yang dari sumber Nggak apa-apa. Ya. saya gabung ini. Mungkin nanti bisa dicari tahu juga nih ya. Karena kan ada simbol yang kurang kalian paham nggak? Misalkan coba searching apa itu? Apa? Kenapa Cak ya? Dago. Oh, jalan-jalan kesana kemarin ya? Ya, kan banyak monyet. Iya kan Bandung. Banyak perbukitan. Lembang, Dago. Pasti. Kenapa? Yang kuning. Nah, sebetulnya penggunaan warna di peta ini beda sama yang lain ya. Biasanya kan kalau dataran rendah hijau, kemudian dataran tinggi biasanya kuning, kemudian bukit coklat. Ini warna kuning. Kalau yang ini mungkin udah sesuai nih ya. Ini berarti dataran tinggi. Nah, gitu.
Tujuh menit lagi ya. Ya, ketua kelompok jangan lupa juga menilai keaktifan teman-temannya secara objektif. Yang nyari data di internet nanti disisipkan juga sumber browsingnya dari mana, ya. Misalkan kalian melihat peta jaringan transportasi darat, nah dari website apa? Apakah dari Google Maps misalkan atau dari website yang lain? Cantumkan. Ada yang pernah kebalik? Belum. Boleh. Gimana? Ada selesai? Oh, dia pakai motor ya, wisatawannya ya.
Ya, waktu habis. Oke, kegiatan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok ya untuk mempresentasikan topik-topik permasalahan yang tadi sudah Ustadz bagi ya. Silakan untuk kelompok 1 ya, maju ke depan. Nah, tadi kan fokus permasalahannya mengenai wisatawan yang nyasar ini untuk menuju ke Prerenan harus dari Desa Amed harus lewat mana? Ya, silakan. Semua anggota kelompok juga maju ke depan. Ya, nanti yang presentasi bisa ketua atau yang lain, silakan. Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menganalisis masalah dari 2 orang turis yang sedang bertravel di Pulau Bali. Jadi pusat masalahnya itu mereka ingin pergi dari Amed ke Praranan. Cuman di sini mereka tersesat. Jadi kita akan membimbing mereka agar mengetahui jalan yang sebenarnya. Jadi dari Amed ini mereka bisa melewati Karang kabupaten kota atau kabupatennya ibu kota Coba yang lain disimak dulu. Amlapura yang simbolnya itu agak kotak gitu, hitam. Mungkin bisa dibantu nih di pointer ya, di tunjukin. Ya, Pak. Kelihatan nggak? Amlapura. Enggak ya? Atau tunjuk aja langsung lah ya. Boleh. Dari mana? Amlapura. 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 Kemudian? Amlapura itu, Pak. Oke. Tujuan awalnya dari Amed. Oke, dari situ ya. Lanjut ke sana. Lewat Amlapura, lanjut. Lalu mereka lewat ke kota Kelungkung. Oke. Lalu lewat lagi kota Gianyar. Oh, berarti nggak nyusur pantai nggak ya? Enggak. Jadi dia semacam kayak gunungan tapi dia berkelok-kelok turun. Oke. Habis itu ke Gianyar. Terakhir dia ke kota Denpasar. Transit ke kota Denpasar. Oke. Dan terakhir dari Denpasar dia bisa sampai ke Preranan. Titik lokasi terakhir. Ke Prerenan ya, nama wilayahnya Prerenan. Ya. Nah, tadi sempat baca kan artikelnya yang menyebutkan bahwa wisatawannya itu nyasar kemana? Ke daerah hutan gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, mereka dibawa nyasar kemana sih? Pakai Google Maps-nya? Ke Amed. Di daerah situ ya. Di daerah yang kalau warna wilayahnya itu Merah-merah. oranye ya, oranye kemerahan.
Ya. Kenapa kok bisa Google Maps kadang-kadang sering bawa kita ke jalan-jalan kecil, tiba-tiba nyampe hutan gitu. Kenapa? Kadang mencari jalan tikus, mencari jalan tercepat. Betul sekali. Ya. Terkadang Google Maps sering memberikan solusi-solusi jalan ya, atau jalan alternatif lah yang bisa kita pilih gitu ya. Tapi kadang-kadang ya karena kita juga kurang memahami cara membaca peta di Google Maps dengan baik, ya kita ikutin aja gitu ya. Hemat 5 menit masuk. Ternyata jalannya jalan gang gitu ya. Nyasar dan lain sebagainya. Nah, jadi ya sebetulnya dengan menggunakan peta pariwisata ini kita bisa tahu ya mana jalan yang jalannya itu lebar, kemudian merupakan jalan, kalau di sini yang putih itu dia merupakan jalan penghubung kabupaten atau kota, gitu ya. Ya memang sih si wisatawannya itu kan pakai motor, nah itu dia. Ya kadang-kadang pernah nggak kalian naik motor, dibawa ke jalan tol atau dibawa ke tempat-tempat yang tiba-tiba udah masuk hutan, sinyal hilang, udahlah kita selesai. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1. Dia fokus untuk membahas ini dulu ya. Silakan, ya boleh. Estimasi jam. Estimasi jamnya? 2 jam 40 menit. Oh, langsung browsing ya. Cuman tadi kita diarahinnya lewat atas, Ustaz, bukan lewat bawah. Lewat Atas. Oh, ada jalan alternatif lain. Nah, itu yang 2 jam berapa? 40 menit lewat mana itu? Oh, berarti lebih kurang mungkin. ya. Oke. Jadi kita juga bisa memperhatikan waktu ya. Cepet tapi dia lewat hutan, lewat bukit gitu ya. Ya kan yang warna oranye tadi perbukitan. Oh, itu mungkin akan lebih sulit mungkin ya kalau jalannya tiba-tiba ada yang rusak dan lain sebagainya. Ya. Oke, jadi estimasi waktunya ya mungkin sedikit lebih jauh tapi lebih aman gitu ya. Insya Allah nyampe, nggak nyasar. Baik, kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih atas presentasinya. Kita ya silakan duduk. Silakan duduk. Kenapa? Nggak penutupan dulu. Oh iya, boleh silakan. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita lanjut ke kelompok Putri dulu mungkin ya. Silakan kelompok 3. Anissa dan kawan-kawan. Untuk kelompok 3 fokus masalahnya ke pola jalan raya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dari jalur yang ditawarkan oleh kelompoknya Adrian tadi dan menjelaskan tentang pola jalan rayanya tersebut. Ayo, bantu. Nah, jadi kan pola jalan yang tadi ditawarkan oleh kelompoknya Adrian tuh dimulai dari Desa Amet. Nah, lalu berlanjut ke daerah Desa Abang yang berada di sebelah situ. Nah, jadi ternyata di sini itu dijelaskan bahwa kalau misalnya jalannya lurus seperti itu, dijelaskan di peta bahwa pola tersebut adalah pola dataran rendah. Jadi kalau kalian ngeliat di peta ada pola jalan lurus seperti itu, bisa kalian langsung klasifikasikan bahwa itu adalah dataran rendah. Habis dari Desa Abang itu dia langsung lanjut ke Denpasar.
Oh, kan bisa dilihat tuh berkelok-kelok gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari pola jalan raya ini, kalau misalnya ada jalur berkelok-kelok seperti itu, bisa diklasifikasikan bahwa pola jalan raya tersebut adalah daerah dataran tinggi. Jadi kita bisa membedakan dalam melihat peta saja bahwa itu dataran tinggi apa dataran rendah. Dan terakhir dari Denpasar itu, pola jalan raya tersebut mulai membentuk sudut yang teratur gitu kan. Nah, langsung ke tujuannya si turis tersebut. Nah, hal tersebut sudah membentuki jalur yang membentuk sudut yang rapi karena ia sudah memulai masuki daerah perkotaan. Jadi daerah perkotaan itu sudah membentuk pola jalan raya yang rapi. Kurang lebih seperti itu kalau misalnya buat penjelasan dari pola jalan raya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Jadi kelompok ini fokus membahas mengenai pola jalan rayanya yang akan dilewati sama si wisatawan. Nah, mungkin tadi jalur yang kamu pilih juga sama ya dengan yang kelompok 1 presentasikan. Lewat jalur dekat pantai tapi nanti lewat Amlapura gitu ya. Ke daerah sini. Tapi ternyata pola jalan rayanya itu enggak lurus terus gitu ya. Tapi ada yang tadi Anissa sampaikan dari Amed menuju ke mana? Desa Abang. Desa Abang. Nah, sebelah sini ya. Relatif lurus, jalannya lurus. Ya. Berarti itu menunjukkan wilayahnya itu merupakan wilayah dataran rendah yang dilewatinya. Gitu ya. Kalau di dataran rendah gampang sekali untuk orang membuat jalan karena kondisi tanah biasanya relatif datar dan sama. Gitu ya. Tapi mulai dari ada yang berkelok-kelok kan? Iya. Dari mana? Dari Desa Abang ke Denpasar. Dari Desa Abang ke Denpasar. Nah, dari Desa Abang dia kan naik melalui jalan dataran tinggi. Jadi jalannya berkelok-kelok dulu. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita naik ke puncak, kita akan melewati jalan yang lurus, apa belok-belok? Kenapa sih dinas pengerjaan jalan ini, pekerjaan umum, nggak bikin jalan yang lurus aja gitu biar cepat nyampe? Faktor tanah. Apalagi? Agar tidak mudah kecelakaan. Kondisi alamnya, ya. Rawan kecelakaannya juga harus diperhatikan. Nah, jadi tidak boleh sembarangan gitu ya, biar cepat sampai, pengen bikin jalan lurus. Ya nanti kalau tiba-tiba longsor gimana? Ya, maka harus diperhatikan kondisi kemiringan lerengnya, kemudian kondisi tanahnya, kesesuaian lahannya untuk dijadikan jalan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian tadi mulai masuk ke daerah perkotaan, jalannya bagaimana polanya? Dan karena dia udah masuk perkotaan, dia membentuk sudut dari Denpasar ke tujuannya si turis tersebut. Membentuk sudut yang teratur. Ya, karena biasanya di daerah perkotaan penggunaan lahannya udah mulai padat gitu ya. Jadi jalan itu bisa beloknya 90 derajat gitu ya. Belok-beloknya dan ya sudutnya teratur banyak gitu ya. Tapi kenapa kok aman gitu orang-orang membuat jalan dengan sudut-sudut tertentu di daerah perkotaan? Karena tentunya di daerah perkotaan lalu lintas sudah dilengkapi dengan fasilitas. Ya, ada lampu lalu lintas, pantauan kamera dan lain-lain. Jadi aman gitu ya. Tidak kacau istilahnya meskipun jalannya sudutnya macam-macam gitu ya kalau di daerah perkotaan. Oke, ada pertanyaan nggak untuk kelompok 3? Apakah sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas, silakan ditutup dulu. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus buat kelompok 3. Ya, ternyata karena waktu kita terbatas, kita akan
batasin ya. Nah, dari kelompok 2 ini silakan suit dulu siapa yang kalah yang maju atau yang menang yang maju. Menang kalah. Karena kasus yang nanti akan dijelaskan hampir sama ya mengenai pengklasifikasian simbol. Yuk. Ya, Noval sama siapa suitnya? Sama Afifa. Oke, jadi siapa yang presentasi? Ya, silakan kelompok Farid dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, jadi kelompok kami akan mengklasifikasikan simbol-simbol yang ada dalam data. Pertama, simbol titik. Ini simbol yang kita akan presentasikan merupakan simbol yang ada pada peta jaringan transportasi laut. Yang pertama, ya boleh sambil digambar di glassboard. Spidolnya ada di meja. Simbol pertama merupakan simbol pelabuhan. Simbol tersebut saya dapatkan di atlas ini. Atlas tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Ya nggak apa-apa karena untuk simbol-simbol kayak pelabuhan, bandara itu relatif sama. Ya nggak mungkin tiba-tiba awalnya jangkar berubah jadi apa? Piting gitu ya. Wah itu simbolnya ya. Ya. Mungkin sambil dilanjutkan, Farid. Ya. Dan di TV ini ada 7 pelabuhan utama Indonesia yang ditandai dengan simbol kotak merah. Tujuan utama dalam tol laut itu yang merupakan perdagangan domestik dilakukan terjadi. Dan kemudian juga terdapat pelabuhan utama di setiap daerahnya yang berjumlah 24 pelabuhan utama. Bedanya sama yang kotak merah ini, kalau yang kotak merah ini terhubung dengan dalam jalur tol laut. Kemudian pelabuhan pengumpul yang terdapat yang berjumlah 36 di Indonesia pengumpul. Kemudian pelabuhan pengumpan dengan simbol bulat kuning dengan jumlah 7 pelabuhan pengumpan. Kemudian ada juga simbol garis. Simbol garis yang ada di peta ini di Indonesia. Pertama, jalur utama tol laut. Dari Kuala Tanjung ke Tanjung Priuk ke Tanjung Perak, Makassar, kemudian Bitung, dan kemudian terakhir Sorong. Kemudian ada jalur short sea shipping. Short sea shipping ini istilah modern yang artinya itu pelayaran kecil. Makanya sih cuma misalkan dari Malahayati ke Meulaboh atau nggak dari jadi lintas kota doang mungkin ya? Ya, mungkin lintas kota doang. Kemudian ada arus ekspor impor. Nah, arus ekspor impor ini hanya terjadi pada pelabuhan utama Kuala Tanjung yang mengekspor dari ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Dan kemudian untuk Bitung, untuk kegiatan ekspor dari Cina ke Korea, Cina, Jepang, dan kemudian Amerika Serikat. Baik. Itu tadi mengenai transportasi laut ya. Ya. Ada transportasi yang lain mungkin yang diamati sama kelompok lain?
Ada transportasi udara. Oh ya, silakan. Oke. Pada peta ini ada simbol titik yang umum digunakan peta-peta dari tahun ke tahun, simbol bandara. Simbol bandara ini simbol umum yang biasa digunakan ya. Oh, itu apa? Bikin apa ya? Pesawat ya. Oke, lanjut, Farid. Oke, di sini ada titik besar dan titik kecil. Nah, kalau titik besar ini bandara internasional. Ada bandara internasional. Jakarta ini sebenarnya Tangerang ya. Soekarno-Hatta. Kemudian di Denpasar ini Ngurah Rai Bali. Terus ini Kuala Namu, dan di Makassar itu Hasanuddin. Iya, karena kadang-kadang kita masuk bandara Soekarno-Hatta. Welcome to Jakarta gitu ya. Welcome-nya to Jakarta. Oke, untuk titik kecilnya ini bandara yang non internasional, yang hanya domestik. Kemudian untuk simbol garisnya di peta ini hanya terdapat 2 garis, sebuah garis Garuda Indonesia, rute Garuda Indonesia. Kemudian chapter flights. Chapter flights itu hanya ada di Banyuwangi ke Wakatobi. Nah, chapter flights itu maskapai penerbangan sewaan yang di luar jam formal. Jadi terserah mereka mau berangkat jam berapa. Tapi jalur tersebut hanya dilalui oleh Bandara Banyuwangi ke Wakatobi. Oke. Dari sumber atas yang kita dapat, iya dong. Rute penerbangan ada 4. Rute penerbangan Garuda Indonesia, rute penerbangan dengan penerbangan lain, rute penerbangan cadangan dengan penerbangan lain, penerbangan antar kota atau domestik. Oke, itu yang dari Atlas sumbernya ya. Iya. Oke. Silakan, ada yang mau dikomentari dari pemaparan pengklasifikasian simbol pada jaringan transportasi laut dan udara ya. Ya, silakan mau menanggapi atau bertanya. Misalnya dari Jakarta atau negara lain, itu kalau misalnya kita lihat kadang jalur itu lebih muter, kadang lebih sulit daripada yang sebenarnya ada jalur yang lebih gampang. Ternyata apakah itu menyesuaikan suatu iklim suatu negara atau bagaimana? Timing penerbangannya. Ya, silakan. Untuk menjawab pertanyaan dari saudari Ajija, jawabannya itu untuk menyesuaikan timing penerbangan, karena pastinya setiap bandara menjadwalkan penerbangan tersebut agar tidak terjadi bentrokan. Atau enggak mungkin iklim juga disesuaikan, karena ya namanya juga iklim sekarang nggak bisa ditebak. Oke, sedikit meluruskan. Kalau tadi patokannya terhadap kondisi iklim, jalur penerbangan bisa berubah-ubah dong. Tapi jalur penerbangan biasanya tetap. Yang membedakan adalah betul tadi jarak tempuh dan jadi kondisinya bumi kita itu kan muter ya, berotasi. Nah, terkadang ada pergerakan jalur penerbangan yang menyesuaikan dengan pergerakan rotasi bumi ini gitu ya. Untuk menyesuaikan ya kembali lagi tadi tujuannya ke waktu gitu ya, waktu penerbangannya gitu ya. Tapi kalau untuk kondisi iklim ya biasanya penyesuaiannya kalau misalkan dalam kondisi sedang terbang, kondisi iklim tiba-tiba buruk, mungkin solusinya adalah mendaratkan pesawat misalnya. Tapi biasanya BMKG itu sudah bisa memperkirakan gitu ya. Perjalanan dari sini ke tempat tujuan, misalkan kondisi cuacanya itu udah bisa dipastikan gitu ya. Nah, namun memang
Ya namanya kuasa Allah, wallahu alam gitu ya. Terkadang kita memperkirakan perjalanan aman, ya tiba-tiba datang awan cumulonimbus gitu ya. Kayak misalkan dulu ada kasus AirAsia ya. AirAsia masuk cumulonimbus, kemudian sistem komputerisasi pesawatnya rusak, jatuh. Nauzubillah min dzalik ya. Ada yang kemarin mudiknya ke sini pakai pesawat? Ada. Dari mana? Dari Pontianak. Kamu orang Pontianak? Liburan di Pontianak. Oh, luar biasa. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ustaz cukup ya? Silakan ditutup dulu. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih plus buat kelompok Farid dan kawan-kawan. Oke, jadi cukup terwakil ya, meskipun satu kelompok tidak presentasi. Tapi Ustadz akan mengulas secara keseluruhan. Tapi sebelum dari Ustadz, mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita tadi udah belajar apa aja sih dari awal sampai terakhir tadi? Novel mau? Oh iya, silakan. Ya dong, ketua kelas gitu. Ya boleh lah di situ. Maju. Mungkin kesimpulan dari saya dari pembelajaran. Berdiri dulu ya, berdiri. Ya. Kesimpulan yang saya ambil dari pembelajaran ini, jadi kita bisa mengetahui tata cara penggunaan peta dalam dalam keadaan menggunakan bandara, pelabuhan, jalur darat, segala macam. Kita mengetahui tata caranya gimana. Terus dari jalur bandara juga kita sekarang lumayan mengerti dong dari penjelasan Farid, titik besarnya apa, titik kecilnya itu buat jalurnya apa gitu. Lebih memahami, lebih bisa mendalami suatu peta gitu. Ya sekian mungkin. Oke, terima kasih. Nova. Ya, betul sekali. Gimana? Menambahkan? Boleh, silakan. Jadi mungkin tadi benar kata saudara Noval, memang benar kita difokuskan buat bandara dan laut, tapi jika kita juga perhatikan dari daratnya juga. Jadi kalau dari daratnya, kita juga nggak boleh semena-mena kan, kalau udah dikasih tahu maps arah lokasi, kita harus lebih teliti juga, benar kata Ustaz yang tadi. Harus lebih teliti dan harus lebih mempertimbangkan ini tuh jalurnya benar atau tidak gitu. Ya. Jadi kalau bisa dilihat dari segi laut dan udara memang sudah diprediksi kan sudah benar jalurnya. Cuman kalau misalkan dari darat kita kan harus lebih detail lagi kan. Kalau misalkan dikasih tahu ini arahnya lebih simpel gitu. Tapi kan kita harus lebih mempertimbangkan lagi nih ini benar atau tidak. Oke, good ya. Jadi jangan selalu menyalahkan Google Maps gara-gara Google Maps. Ya. Kitanya mungkin yang kurang memahami ya bagaimana caranya membaca dan menganalisis dan menginterpretasi peta dengan baik. Gitu ya. Oke, kemudian kita ada tes sumatif dulu ya untuk menguji pengetahuan kalian pada pembelajaran hari ini. Ya. Ustaz akan bagikan soal untuk kalian isi. Ini tugas individu ya. Tolong buku paketnya ditutup dan buku sumber yang lain. Akan dikasih nama dan kelas. Karena tidak banyak soalnya, saya rasa kurang lebih 5 menit cukup ya. Udah.
Penilaian kelompok udah. Ya. Penilaian kelompok Alifa udah. Arid, kelompok penilaian kelompok udah. Oke, kasih tambahan waktu karena masih ada yang belum dikerjakan. Yang udah boleh langsung kumpulkan.
Untuk lembar kerja juga boleh dikumpulkan ya untuk Ustadz melakukan penilaian. Kelompok 1 udah. KPD-nya dikumpulkan juga. Halaman awal. Udah. Ya udah semuanya. Oke. Baik. Selanjutnya ada pembagian apresiasi. Untuk kelompok yang aktif dan Ustadz ketika memantau kerjasamanya baik, gitu ya. Maka kelompok yang mendapatkan apresiasi adalah kelompok Farid dan kawan-kawan. Ya, silakan. Ada sedikit kenang-kenangan. Ya. Terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Terakhir, ini yang terakhir. Kita ada refleksi pembelajaran, ya. Ustadz minta kalian menuliskan 3 hal. Yang pertama, apa yang telah kamu pelajari hari ini. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini. Dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Ya. Silakan mengisi di sticky notes. Kalian boleh menuliskan apa saja. Ya. Ya, silakan. Tidak perlu memberi nama, ya. Silakan. Udah? Nah, nanti
sticky notes-nya dikumpulkan ketika kalian meninggalkan ruangan ini. Oke? Baik, alhamdulillah semua proses pembelajaran pada hari ini sudah kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian, terutama dalam hal pemanfaatan peta. Ya, perempuan jangan selalu nyalahin orang, ya. Jangan selalu nyalahin Google Maps, ya. Tapi siapa dulu nih yang kurang bisa memahami petanya, gitu. Ada quote terakhir, ya, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Doa kafaratul majlis. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.